Selamat pagi semuanya. Terima kasih pada teman-teman yang sudah bergabung pada webinar kali ini bersama saya Muhammad Tedirianto. Sebelumnya saya ingin bertanya apakah suara saya terdengar jelas? Oke, baik Dina dan Johari. Oke, di webinar kali ini kita akan membahas mengenai konsep dasar dari machine learning dan bagaimana machine learning digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum saya menjelaskan apa itu machine learning, kita coba lihat dulu beberapa aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pada fasilitas filtering spam pada email yang kita gunakan. Misalkan teman-teman menggunakan Gmail. Nah, Gmail itu kan biasanya tahu mana email yang spam dan mana email yang bukan spam. Email yang spam biasanya akan dimasukkan dalam folder tertentu dan kita bisa mengeceknya. Memang kadangkala ada email yang bukan spam, malah masuk ke dalam spam tersebut. Tetapi teman-teman pernah nggak berpikir bagaimana caranya Google bisa tahu di mana email yang spam dan mana email yang bukan spam? Atau contoh yang kedua, teman-teman pasti punya dong smartphone ya. Nah, smartphone sudah canggih sekarang. Banyak sekali smartphone yang saat ini menggunakan fasilitas seperti fingerprint scanner atau bahkan mungkin face recognition atau sistem identifikasi sebagai fasilitas login bagi para penggunanya untuk meningkatkan security dari handphone tersebut. Pasti teman-teman sering menggunakan fasilitas tersebut, baik yang fingerprint scanner maupun face recognition atau face unlock. Tapi pernahkah teman-teman berpikir bagaimana caranya komputer atau smartphone itu bisa tahu mana wajah saya ataupun mana fingerprint saya? Pernah berpikir seperti itu? Atau contoh berikutnya. Nah, siapa di sini yang sering menggunakan fasilitas Google Assistant atau Google Voice? Oke, Google, tolong carikan saya jodoh. Nah, pernah nggak berpikir bagaimana caranya? Kok bisa Google mengenali suara saya atau ucapan saya? Apa yang dilakukan oleh Google sehingga dia bisa mengenali ucapan kita? Atau mungkin yang sering Facebookan. Nah, Anda mungkin upload foto ke Facebook, kemudian begitu foto terupload di Facebook, Facebook langsung bisa mengenali ini wajah siapa, ini bahkan dia bisa memberikan rekomendasi, ini namanya siapa, ini wajahnya siapa, dan seterusnya. Canggih sekali ya. Tapi pernahkah kita berpikir bagaimana Facebook bisa mengenali wajah manusia? Atau yang baru-baru ini di Indonesia, penerapan e-tilang. Jadi, tidak perlu polisi lagi, cukup memasang kamera yang terhubung ke komputer. Kemudian setiap pelanggaran bisa di-scan, bisa dideteksi, dan bisa dikenali. Pelanggarannya apa, plat nomornya berapa, kemudian siapa pemiliknya. Kemudian nanti dendanya bisa dikirimkan langsung kepada si pelanggar tadi. Pekerjaan polisi lalu lintas bisa sangat terbantu ya dengan adanya fasilitas seperti e-tilang ini. Tapi pernahkah terpikir bagaimana caranya komputer bisa mengenali ini? Pelanggaran apa, plat nomornya berapa, atau contoh berikutnya seperti Tesla yang bisa berkendara sendiri tanpa harus disetir oleh pengemudinya. Bagaimana dia bisa tahu, oh di depannya ada objek apa, berapa jaraknya, dan seterusnya. Nah, semua yang saya tunjukkan barusan ini merupakan aplikasi dari machine learning dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebetulnya ada lebih banyak lagi contoh-contoh yang mungkin tidak saya sebutkan di sini. Banyak sekali. Bahkan tidak usah jauh-jauh dari smartphone kita atau Anda, atau mungkin laptop kita. Itu mungkin sudah tertanam teknologi machine learning yang memudahkan kegiatan dan aktivitas kita sehari-hari. Nah, sekarang
Mari kita lihat, apa itu machine learning? Ini makanan apa gitu ya, atau makhluk apa? Nah, jadi machine learning itu secara simpel didefinisikan seperti yang saya ambil dari internet, yaitu bidang kecerdasan buatan atau AI, yang biasa kenal dengan AI, yang memungkinkan komputer belajar dari data. Nah, ini keyword pertamanya yaitu data, belajar dari data untuk mendapatkan pola atau pengetahuan. Ini keyword yang kedua, atau 3 keyword, yaitu pola atau pengetahuan dan komputer belajar dari data. Jadi bicara machine learning sebenarnya kita bukan bicara sihir atau bicara sulap gitu ya. Kok bisa mesin mengenali wajah-wajah si A atau si B? Kok bisa mesin ini bergerak sendiri misalnya dan seterusnya. Nah, itu sebenarnya yang ada pondasi matematikanya. Jadi, bukan suatu keajaiban atau sulap atau sihir. Jadi di sini konsep dasarnya adalah machine learning itu eh, adalah suatu teknik yang basisnya matematika yang bisa membuat komputer atau mesin itu belajar dari data. Jadi kita punya data. Dari data itu ya komputer akan belajar sehingga apa? Sehingga dia sudah belajar, dia akan pintar. Yang artinya dia bisa mengenali pola atau memiliki pengetahuan dari hasil belajarnya tadi. Nah, pengetahuan inilah yang kita pakai dalam sistem yang eh, kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan smartphone, laptop, atau yang lain sebagainya lah. Jadi ini intinya, machine learning adalah belajar dari data untuk mendapatkan pengetahuan. Nah, machine learning itu sebenarnya bisa kita ibaratkan seperti seorang balita yang sedang belajar membaca atau belajar mengenali huruf. Misalkan ada orang tua punya anak, anaknya diajarin kalau yang begini huruf A misalnya. Kalau yang ini bentuknya melengkung, ini huruf, kalau yang melengkung itu hurufnya huruf C, yang bulat itu namanya huruf O. Nah, sekarang yang diberi yang nah sang anak diberikan contoh-contoh mana huruf A, mana huruf B, dan mana C, dan seterusnya yang diberikan secara berulang-ulang. Diperlihatkan contoh huruf-huruf secara berulang-ulang sehingga pola dari setiap huruf itu diingat oleh si anak dalam kepala atau dalam otaknya. Diingat polanya sehingga nanti lama-kelamaan si anak ini ketika melihat huruf yang sama atau berbeda pada waktu yang lain. Terus anak ini bisa mengingat, bisa mengenali huruf kemarin. Oh, ini huruf A, ini huruf B, dan seterusnya. Ia bisa mengenali kenapa. Karena dia sudah punya pengetahuan. Dari mana pengetahuannya? Ya hasil belajar tadi. Nah, dia belajar. Setelah belajar, dia punya pengetahuan. Pengetahuan tadi digunakan untuk mengenali objek-objek yang lainnya yang sudah pernah dipelajari maupun yang belum pernah dia pelajari. Jadi ini mungkin apa namanya ilustrasi seperti balita ini teman-teman. Gampangnya seperti itu machine learning. Nah, si balita ini adalah komputernya atau mesinnya tadi. Nah, teman-teman lihat di sini ya. Jadi data itu menjadi objek penting ketika kita ingin membangun sistem yang cerdas yang berbasis machine learning. Jadi basicnya harus punya data, data yang diajarkan pada komputer, maka komputer akan punya pengetahuan pintar. Sekarang mari kita lihat bagaimana posisi machine learning dalam bidang artificial intelligence atau AI. Nah, teman-teman, ingat lagi di awal saya menjelaskan tentang definisi machine learning, yaitu salah satu bidang di dalam artificial intelligence atau AI. Nah, bagaimana posisinya di dalam AI? Jadi, AI atau artificial intelligence ini sebenarnya terdiri dari 4 teknik dasar, teman-teman. AI ada 4 teknik dasar, yakni searching atau pencarian, kemudian reasoning atau penalaran, penarikan kesimpulan, lalu
planning atau perencanaan, dan yang terakhir ada learning atau pembelajaran. Pelatihan atau pembelajaran yang kalau kita lihat di searching nanti ini ada blank search, ada heuristic search, ada probabilistic search gitu ya. Nah, reasoning juga ada macam-macam, ada rule based, ada case based, ada logika fuzzy, sampai faktor pada reasoning. Planning nanti juga ada goal stack planning, kemudian ada constraint posting gitu ya. Nah, teman-teman nggak perlu pusing ini apa gitu ya, karena bukan fokus bahasan kita pada webinar kali ini. Saya ingin menjelaskan saja bahwa AI itu punya 4 teknik dasar, yaitu searching, listening, dan learning. Planning dan learning. Ya, searching itu salah satu contohnya seperti Google Maps. Anda atau kita mencari rute, itu searching, contohnya itu. Terus reasoning itu seperti kita misalkan kita punya gejala penyakit nih. Lalu kita periksakan kira-kira sakitnya apa gitu ya. Itulah reasoning. Dia akan narik kesimpulan berdasarkan fakta yang kita punya. Atau planning. Nah, planning ini misalkan di pabrik yang ada robot, ada mesin yang bergerak gitu ya. Setiap pergerakan tentu ada planningnya, ada perencanaannya. Kapan lengan robot ini diangkat, kapan mesin harus dijalankan. Nah, fokus kita di sini adalah pada yang teknik yang keempat, yaitu learning, teman-teman. Di learning ini ada yang namanya supervised learning ya. Apa itu? Nah, fokus kita hari ini yang pertama saja ya, ini supervised learning saja. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana workflow atau alur kerja dari mesin learning tersebut. Ingat ya, konsep seperti anak kecil, seperti balita belajar membaca. Nah, yang kita butuhkan pertama kali adalah disebut dengan training data. Ingat tadi ya, data itu menjadi objek. Data itu menjadi objek di sini untuk melatih mesin supaya cerdas. Nah, data training atau data latih. Data latih ini merupakan data yang kita kumpulkan dan kita gunakan untuk memberikan pengetahuan untuk dipelajari oleh komputer. Nah, terus nanti data ini akan diproses, akan dipelajari oleh komputer menggunakan suatu algoritma tertentu. Kata kunci barunya yaitu algoritma. Nanti kita akan bahas apa itu algoritmanya. Nah, setelah kita punya training data, kita punya data nih, punya sampel ya, yang bisa kita latihkan pada komputer. Dan data tadi kita inputkan, kita masukkan untuk dipelajari, untuk masuk dalam learning proses, masukkan dalam komputer, dia belajar datanya. Setelah komputer mempelajari datanya, maka nanti dia akan menghasilkan yang disebut dengan machine learning model atau pengetahuan machine learning. Ingat tadi ya teman-teman, definisi di awal, machine learning itu dia belajar dari data untuk menghasilkan pengetahuan, dan pengetahuan di sini adalah machine learning model itu. Nanti model ini akan kita cek apakah dia sudah pintar atau belum. Bagaimana cara mengeceknya? Nah, itu kita akan pakai namanya data testing atau data uji. Data uji ini adalah data yang berbeda dari training data tadi. Ibaratnya gini teman-teman, ada orang nih ujian ya. Nah, training datanya itu ibarat soal-soal tryout, sedangkan testing datanya ibarat soal-soal ujiannya. Nah, nanti testing data itu dimasukkan ke dalam machine learning model. Kemudian akhirnya akan dicek outputnya apa gitu ya. Jadi testing data dimasukkan ke dalam machine learning model, dia akan proses mengeluarkan hasil. Nah, hasil ini nanti akan diproses balik ke atas. Jadi output yang dikeluarkan oleh model machine learning ini sesuai enggak dengan kunci jawaban di testing data.
Nah, kalau sesuai, ya berarti si machine learning modelnya sudah cerdas atau komputernya sudah cerdas. Kalau berbeda, berarti dia masih perlu belajar lagi. Artinya, learning prosesnya harus ditambah lagi, diulang lagi, ditambah lebih lama misalnya gitu. Jadi, workflow atau skema kerja dari machine learning simple sebetulnya. Nah, kemudian kalau kita misalkan ambil studi kasus nih, contoh misalkan kita ingin membangun sistem untuk bisa mengklasifikasikan mana email yang spam dan mana email yang bukan spam. Seperti yang digunakan oleh Google atau Gmail ataupun pada provider email lainnya. Nah, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengumpulkan data training atau data latih. Mana data latih ini misalkan di sini karena kasusnya adalah email spam gitu, maka kita perlu mengumpulkan email yang emang spam dan ada email beneran email, bukan email spam. Nah, semua email ini dikumpulkan dari mana? Ya, dari email-email yang pernah ada, yang dikumpulkan dari email-email yang pernah ada sebelumnya. Dikumpulkan jadi satu, email yang spam dan ada yang bukan spam, nanti data latih ini akan kita masukkan ke dalam learning process. Misalkan kita menggunakan algoritma machine learning yang namanya decision tree. Nah, nanti algoritma ini akan mempelajari isi atau pola data dari training data ini. Dia akan pelajari kalau email spam itu dia mengandung kata-kata seperti ini. Oh, kalau email yang nggak spam itu seperti ini dan seterusnya gitu ya. Dia akan belajar secara berulang-ulang seperti balita. Balita itu kan kalau sekali dua kali dilihatkan contoh huruf, dia mungkin nggak langsung ngerti ya. Tetapi ketika diberikan berulang-ulang, maka pola di otaknya akan terbentuk teman-teman dan terbentuklah pengetahuan dari situ. Sama dengan ini, algoritmanya akan berulang-ulang mempelajari pola data, kemudian menghasilkan model, dan di sini, karena kita menggunakan algoritma decision tree, namanya, nanti dia akan menghasilkan sebuah model yang disebut dengan decision tree model. Pohon keputusan model, pohon keputusan namanya. Nah, model inilah hasil dari training tadi. Pengetahuan tadi berupa decision tree ini, nanti teman-teman kalau kita menggunakan algoritma machine learning berbeda, model atau pengetahuan yang dihasilkan juga akan berbeda gitu. Nah, setelah kita menghasilkan pengetahuan seperti ini, seperti yang saya bahas sebelumnya, yang workflow tadi, decision tree model ini akan kita tes dulu, kita uji apakah dia sudah pintar ataukah belum. Nah, caranya kita siapkan testing data atau data uji. Ingat, data uji ini adalah data yang berbeda dari data latih atau data training tadi. Data yang berbeda, soal yang berbeda, kita ujikan ke decision tree model. Bisa nggak dia menghasilkan output yang sama gitu dengan testing data. Misalkan data ujinya adalah sebuah email yang berupa spam misalnya. Kita masukkan ke dalam decision tree model. Kita cek apa outputnya dari decision tree ini. Oh, ternyata decision tree ini mengatakan bahwa email itu adalah spam. Kemudian karena decision tree model ini berhasil mengatakan email tersebut adalah spam, berarti dia sudah cerdas. Kenapa? Ya, karena jawaban dia sesuai dengan data uji yang kita masukkan, yaitu email spam juga. Maka dia artinya kalau udah seperti ini, decision tree atau machine learning model, kita sudah siap dianggap pintar, bisa membedakan mana spam dan mana bukan spam. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan tentang supervised learning. Nanti itu ada yang namanya classification dan regression. Apa itu supervised learning? Gini teman-teman, gampangnya gini, supervised learning itu ibarat kita belajar, ada gurunya. Nah, jadi belajarnya nggak otodidak gitu ya. Ada guru yang membimbing. Jadi ketika kita salah, ada guru yang bisa mengkoreksi.
ada guru yang bisa memberikan arahan bagaimana yang benar gitu. Nah, terus kita bahas sedikit tentang apa itu klasifikasi. Ingat tadi klasifikasi ini merupakan bagian dari supervised learning. Klasifikasi itu gampangnya gini teman-teman, yaitu adalah cara komputer untuk membedakan yang mana objek yang satu dan mana objek yang lain. Entah misal tadi membedakan mana yang spam dan mana yang bukan spam. Itu klasifikasi namanya. Terus contoh lainnya misalkan di sini ada mungkin ada yang pernah tahu ya, ini adalah genus C19 atau COVID-19. Alat pendeteksi COVID hanya menggunakan hawa atau napas gitu ya, tanpa harus colok hidung. Alat ini juga bekerja dengan prinsip klasifikasi. Nah, membedakan mana orang yang COVID dan mana yang nggak kena COVID gitu ya. Ini klasifikasi, membedakan contoh. Contoh lainnya adalah face recognition. Contoh ini membedakan mana wajah si A, mana wajah si B, wajah si C, dan seterusnya. Contohnya kayak di smartphone tadi ya, yaitu face unlock. Komputer ataupun smartphone Anda bisa tahu nih mana wajah Anda dan mana wajah orang lain gitu. Itu klasifikasi, membedakan mana objek yang satu dengan objek yang lain. Atau contoh lainnya misalkan uh, speech speech recognition atau speaker recognition, membedakan Anda ngomong apa gitu, ini kata yang diomongkan, apa kata yang diomongkan, kata apa yang diucapkan, itu klasifikasi juga. Atau misalkan siapa yang ngomong nih, Pak siapa yang ngomong gitu kan, itu juga contoh dari klasifikasi, membeda-bedakan suara gitu ya, mana suara A, suara B, dan seterusnya, itu juga klasifikasi. Ini 4 contoh ini merupakan contoh dari teknik klasifikasi. Terus ada regression pada surface learning. Nah, regression ini berbeda dengan klasifikasi. Misalkan begini, kalau tadi klasifikasi bicara mana wajah si A, mana wajah si B, mana wajah si C yang membedakan wajah A, B, C, dan seterusnya. Kalau regresi ini, dia sistem yang mengeluarkan nilai, teman-teman. Sistem yang mengeluarkan nilai, makanya biasanya regression ini dipakai untuk memprediksi, misalkan memprediksi usia atau age prediction. Mungkin teman-teman ada yang pernah menggunakan TikTok nih, atau mungkin Instagram ya. Seingat saya pernah ada filter yang bisa memprediksi wajah seseorang itu usianya berapa tahun kira-kira. Nah, itu contoh dari penerapan regresi atau regression. Komputer bisa menampilkan output berupa bilangan outputnya, berupa bilangan usianya berapa tahun. Meskipun memang suka ada yang ngawur ya, orang tua kok biasa dibilang 17 tahun gitu. Nah, contoh lainnya misalkan stock market prediction. Misalkan nih, yang punya pabrik kira-kira besok saya harus memproduksi berapa banyak gitu ya. Ini juga regresi, dia bisa memprediksi besok harus menghasilkan berapa banyak. Nanti komputer akan memproses dan mengeluarkan sebuah bilangan outputnya berupa bilangan. Besok kira-kira harus memproduksi berapa banyak, sekian banyak gitu ya. Misalnya contoh lain, Godfrey's forecasting, yang suka minum emas nih, jual beli emas ini juga contohnya sama nih. Jadi ada orang membuat sistem untuk memprediksi ini, meramal harga emas besok berapa gitu. Harga emas 1 jam lagi berapa kira-kira. Nah, jadi juga bisa digolongkan ke dalam regression. Jadi komputer bisa menghasilkan bilangan, memprediksi kira-kira nanti harga emas 1 hari ke depan adalah sekian. Misalnya outputnya berupa bilangan, ya kalau klasifikasi tadi outputnya bukan bilangan, tapi kelas atau kelompok ya. Mana spam, mana yang bukan spam, dan seterusnya.
atau lain pada regresi. Pada regresi, prediksi atau peramalan suhu udara yang waktunya kan berupa bilangan gitu. Nah, ini beberapa contoh klasifikasi dan regresi. Nah, sedikit saya kasih bayangan teman-teman. Ingat tadi machine learning itu kan prinsipnya adalah komputer yang bisa belajar dari data. Nah, datanya seperti apa? Datanya kayak apa sih? Nah, kurang lebih datanya kayak gini contohnya. Nah, misalkan nih saya mau bikin sistem yang bisa mengklasifikasi postur tubuh manusia seseorang. Misalnya kan, mana postur yang ideal, mana postur yang tidak ideal, berdasarkan berat badan dan tinggi badan. Nah, data ini misalnya saya kumpulkan dari orang-orang yang saya wawancara misalnya, yang saya temui. Saya kumpulkan datanya, berat badannya berapa, tinggi badannya berapa. Kemudian nanti saya minta orang-orang yang ahli dalam bidang apa ya, dalam bidang ini ya, mungkin postur tubuh, mungkin binaragawan gitu ya. Minta mereka untuk memberikan label. Jadi saya bertanya pada responden berat badan dan tinggi badan yang beberapa. Kemudian datanya saya berikan kepada orang yang suka fitness, yang dia bisa ngecek postur tubuh orang yang ideal itu apa enggak. Nah, nanti dia sebagai pakar gitu ya, akan memberikan label mana postur tubuh yang ideal dan mana yang tidak ideal. Dia akan memberikan label lebih. Jadi ada kolom label. Nah, di situ nanti ada data. Nanti data ini setelah dikumpulkan diberi label oleh orang yang paham, yang ngerti gitu ya. Ini akan bisa saya gunakan sebagai training data. Bisa saya pakai untuk melatih algoritma machine learning saya. Menjadi dia akan mengingat pola-pola ini. Kalau berat badannya 90, tinggi badannya 150 cm, ini nggak ideal. Oh, kalau berat badannya 72 kg, tinggi badannya 173, ini ideal. Pola-pola angkanya akan diingat oleh mesin, oleh komputer, baik tadi menggunakan decision tree atau mungkin algoritma lainnya. Gitu ya. Ingat nanti setelah dilatihkan misalnya kita menggunakan ini, kita menggunakan decision tree, maka akan menghasilkan pengetahuan kayak gini. Nah, jadi berat badan kalau kurang dari 50 kg dengan tinggi badan 160 cm itu kurang dari 160 cm itu termasuk ideal, dan di atas 160 cm itu tidak ideal. Kemudian kalau berat badannya di atas 50 kg, maka tinggi badan di bawah 140 cm itu tidak ideal. Berbanding terbalik dengan jika tingginya 140 cm, itu termasuk ideal. Nah, saya ulas kembali ya teman-teman. Ingat tadi bagaimana machine learning bekerja. Pertama, dia butuh data latih atau training data. Kemudian nanti data tersebut diproses atau dipelajari oleh algoritma machine learning yang secara berulang-ulang. Lalu dia akan menghasilkan yang namanya nulis atau menghasilkan yang namanya pengetahuan atau machine learning model. Setelah itu kita bisa testing, bisa uji model tersebut apakah sudah pintar atau belum. Kita cek outputnya, bandingkan dengan testing datanya, apakah sudah sesuai atau belum. Ya, seperti inilah teman-teman. Nah, ini mungkin penjelasan singkat mengenai machine learning dan bagaimana pengaplikasiannya, yang mudahan kita semua paham. Bisa paham. Kalau ada pertanyaan atau ada hal yang mungkin kurang dipahami, silahkan ditanyakan di kolom chat atau on mic langsung. Terima kasih. Oke, baik. Silahkan Dina.
Oke, di sini ada pertanyaan dari Dina. Bagaimana cara memilih model machine learning yang tepat untuk suatu masalah? Nah, untuk saya jawab ya, untuk memilih model machine learning yang tepat untuk suatu masalah memerlukan pemahaman yang baik tentang karakteristik yang kita hadapi gitu ya, serta kelebihan dan kelemahan berbagai jenis model, serta kelebihan dan kelemahan berbagai jenis model. Nah, untuk langkah-langkahnya pertama itu kita pahami dulu masalahnya. Kita mulai dengan memahami masalah yang ingin kita selesaikan. Apakah itu masalah klasifikasi, regresi, kelompokan, atau tugas lainnya. Pahami juga jenis data yang kita miliki, misalnya data terstruktur atau tidak terstruktur. Terus yang kedua, eksplorasi data. Jadi maksud eksplorasi data di sini yaitu kita kenali dulu data kita ini dengan melakukan eksplorasi data, analisis statistik, deskriptif, dan visualisasi data dapat membantu kita memahami pola. Terus ketiga, kita pilih metrik evaluasi. Kita tentukan metrik evaluasi yang sesuai dengan masalah yang kita hadapi. Misalnya, jika kita melakukan klasifikasi, kita mungkin ingin menggunakan akurasi, presisi, recall, atau F1 score. Terus yang keempat, eksperimen dengan berbagai model. Cobalah beberapa model machine learning yang berbeda, yang sesuai dengan jenis masalah yang kita hadapi. Seperti tadi kan kayak masalah-masalah klasifikasi itu kita milih memakai model machine learning dengan algoritma decision tree. Ada juga tuh yang kayak masalah yang perlu data-data kayak berupa angka gitu tuh. Itu kita perlu apa ya? Kita perlu algoritma seperti artificial neural network. Terus kita validasi model gunakan teknik validasi silang seperti validasi silang lah. Terus bandingkan performanya. Terus kita uji model yang kita pilih, apakah sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Terus evaluasi keseluruhannya. Begitu, Dina. Apakah ada tanggapan? Atau masih ada yang kurang jelas? Silakan. Oke, baik Dina, sama-sama. Bagi yang lain, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau yang kurang jelas atau yang masih mengganjal di hati. Kita tunggu sampai 10.37 ya teman-teman. Mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan. Waduh, siapa tuh Dina? Ya nggak apa-apa, canda. Mungkin dari canda sendiri ada pertanyaan.
Untuk pembahasannya sendiri tentang mesin learning. Boleh Canda kali ya, mungkin ada pertanyaan? Waduh, ya sama-sama Canda. Untuk pertanyaan Canda sendiri, mungkin yang pertama, gini ya, kalau di posisi Canda sendiri kan, itu kan perempuan. Nah, mungkin jadilah perempuan yang apa ya, jangan friendly gitu loh. Biasanya itu cowok itu eh, kalau ceweknya gimana ya, konsepnya itu semakin dikejar semakin menjauh gitu loh. Jadi biasanya itu saya kan sebagai cowok tuh biasanya suka cewek yang eh, kalau apa ya, yang agak cuek-cuek gitulah. Mungkin ini juga termasuk di machine learning ya, jadi bisa saya jawab gitu. Apakah ada pertanyaan lain dari teman-teman? Silahkan Emil jika ada pertanyaan. Oke, ada pertanyaan dari Emil, di mana jodohku? Eh, Mungkin itu saya kurang tahu ya Emil. Karena kita kan mempunyai kepercayaan tersendiri, mempunyai Tuhan sendiri. Mungkin kita serahkan saja itu kepada takdir kita ya. Tapi semua takdir pun kadang nggak hanya kita jalani saja, bisa juga takdir itu diubah eh, sesuai dengan kemauan kita sendiri. Ya, saya setuju dengan Bang Muhammad Sultonan. Mungkin masih ada lagi pertanyaan dari kawan-kawan. Eh, saya tunggu sampai 10.45 dan saya batasi 2 pertanyaannya. Mungkin 45 ini terlalu lama ya teman-teman. Jadi saya majuin sedikit jadi pukul 10:42 waktu Indonesia Barat. Jika ada yang masih mengganjal atau yang masih kurang jelas, bisa langsung ditanyakan ya teman-teman. Oke, sambil menunggu pertanyaan, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman.
Saya izin mempersilahkan untuk teman-teman, bagi yang bisa on kamera, silahkan on kamera. Kalau yang tidak bisa pun nggak apa-apa, karena kita akan mengambil dokumentasi. Silahkan teman-teman. Halo Bang Muhammad Fahriza. Halo Kak Dina. Halo, Bang. Oke, saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia on cam. Karena waktu sudah juga menunjukkan pukul 10:42, maka webinar kali ini saya tutup dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.